berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika di kelas kita. Di pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai vektor. Apa itu vektor? Vektor adalah besaran yang mempunyai nilai dan arah. Jadi dia tidak hanya mempunyai nilai tapi juga mempunyai arah. Jadi secara geometris, vektor dapat disajikan dengan ruas garis yang berarah. Panjang ruas garis menyatakan besar vektor dan anak panah menyatakan arah vektor. Nah, seperti ini. Ini adalah vektor AB, di mana A adalah titik pangkal, B disebut dengan titik ujung. Kenapa disebut vektor AB? Karena arah panahnya dari A menuju B. Dan vektor dilambangkan dengan huruf besar dengan tanda panah di atasnya seperti ini, atau bisa juga dilambangkan dengan huruf kecil tapi juga tetap ada tanda panahnya di atasnya seperti ini. Nah, bagaimana dengan vektor pada bangun datar atau ruang dimensi 2? Vektor dimensi 2 adalah vektor yang mempunyai dua unsur, yaitu unsur vertikal atau sumbu Y yang ke atas dan horizontal atau sumbu X yang mendatar. Vektor pada bidang datar dimensi 2 ditandai dengan sumbu X dan sumbu Y yang saling berpotongan di titik pusat 0,0. Nah, secara definisi atau secara penggambaran seperti ini lambang vektornya. Penulisannya bisa berupa dalam bentuk kolom seperti ini atau bentuk mendatar seperti ini. Ini dibacanya adalah vektor A. Kenapa? Karena huruf A nya ini ada tanda panah di atasnya. Dengan unsur X adalah yang mendatar, dan apabila X nya lebih besar daripada 0 maka dia positif, arahnya ke kanan, dan apabila X nya kurang daripada 0 dia negatif dan X nya mempunyai arah ke kiri. Demikian juga kalau Y yang vertikal atas bawah, apabila Y nya positif maka dia arahnya ke atas, dan jika Y nya negatif dia arahnya ke bawah. Nah, kita contohkan seperti ini. Kita lihat vektor A mempunyai nilai 32. Sini kita bisa lihat A mempunyai nilai 32. Mana A? Ini 32 berarti X nya 3 positif, Y nya 2 positif juga, artinya dia akan 3 ke kanan dan 2 ke atas seperti ini penggambarannya. 3 ke kanan, 2 ke atas, 1 2 3, kemudian 2 ke atas, 1 2. Kita lihat yang vektor B, dia 3 min 3, artinya X nya positif, dia ada ke kanan sebanyak 3, dan Y nya negatif, berarti dia akan ke bawah sebanyak 3. Kita lihat X nya 3 berarti dia ke kanan sebanyak 3, 1 2 3, kemudian Y nya min 3 berarti dia 3 ke bawah, 1 2 3, sehingga inilah vektor B. Nah, karena dia pangkalnya di sini dan ujungnya di sini. Vektor C juga demikian, min 3 0, artinya nilai X nya adalah min 3 berarti dia 3 ke kiri. Nah, seperti ini, 1 2 3. Tapi karena nilai Y nya 0 maka dia tidak hanya kemana-mana, sehingga dia hanya garis lurus saja ke kiri sebanyak 3. D dia min 5 min 2, artinya nilai X nya min 5 berarti dia 5 langkah ke kiri, dan Y nya adalah min 2 berarti dia 5 langkah ke bawah. Kita lihat cara menggambarnya. Dari titik awalnya kita 5 langkah ke kiri, 1 2 3 4 5, kemudian ke bawah 2 1 2. Kita lihat. Nah, sehingga tanda panah atau tanda vektornya seperti ini, gambar vektornya. Dan kalau yang E juga sama, ini 0 7 berarti nilai X nya 0, dia tidak kemana-mana. Y nya 7 berarti dia ke atas sebanyak 7, 1
lihat sendiri, 1 2 3 4 5 6 7, banyak 7. Sehingga bagaimana kalau misal kita buat vektor baru f, nilainya misal berapa anak-anak? Kita misalkan 4 min 1, artinya apa? Dia sebanyak 4 ke kanan dan min 1 ke bawah, ke 1 ke bawah gini. Misalkan di sini titik pangkalnya di sini, kemudian kita 4 ke kanan, 1 2 3 4 sampai sini, kemudian 1 ke bawah sini. Nah, berarti nanti ujungnya di sini, maka gambar vektornya adalah seperti ini. Nah, kemudian kita kasih panah. Jangan lupa, karena vektor harus mempunyai panah karena dia adalah besarnya mempunyai arah. Kemudian yang namanya vektor posisi. Vektor posisi adalah vektor yang titik pangkalnya pada pusat 0,0. Ya, jadi titik awalnya adalah, atau titik pangkalnya dia di pusat 0,0. Dan apabila ditanyakan dalam kombinasi linear vektor satuan, maka penyebutannya vektor A ini huruf besar, ada tanda panahnya XY. Penulisannya apabila dalam kombinasi linear, maka penulisannya seperti ini, XY plus YJ. Jadi kalau ada vektor 3 5, bagaimana kalau kita dalam bentuk kombinasi linear? Nah, karena 3 5, maka dalam kombinasi linear dia penyebutannya adalah 3i dan 5j. 3i ditambah 5j. Berarti kalau kita punya vektor misalkan 2, min 1, maka penulisan kombinasi linearnya adalah 2i min j. Nah, itu saja. Nah, kalau tadi ditanyakan panjang vektornya, maka karena 35 berarti dia adalah 3 ke kanan, kemudian 5 ke atas, maka panjang vektornya adalah ini. Vektornya ini, gambar vektor yang ada panahnya ini. Nah, ini kenapa bisa kita tentukan dengan rumus seperti ini? Kita memanfaatkan yang namanya rumus Pythagoras. Ada dia 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas, sehingga dia akan membentuk seperti segitiga sisi seperti ini kan ya. Nah, ini 3, ini 5, sehingga apabila menggunakan Pythagoras dia adalah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat di akar. Ini adalah akar dari 9 tambah 25 sehingga akar 34, sehingga panjang dari vektor ini adalah akar 34 ya. Jadi nilai x nya dikuadratkan ditambah nilai y nya dikuadratkan, sehingga dia akan menentukan panjang dari vektor tersebut atau besar dari vektor tersebut. Ini juga sama tadi. Nah, apabila ditarik dari titik pangkal O ke titik P disebut vektor posisi titik P, ditulis OP ya. Koordinat P ada XY, maka vektor posisinya adalah XY. Karena apa? Karena titik pangkalnya di 0,0. Nah, ini apabila vektornya ujung dan pangkalnya atau pangkal dan ujungnya berupa titik yang bukan 0,0. Misalkan ada titik A koordinatnya x1, y1 dan B adalah y2, x2, y2, maka vektor AB-nya dapat dinyatakan sebagai vektor posisi dengan cara AB-nya adalah titik OB-nya dikurangi OA. Jadi kalau dari A ke B, maka vektornya adalah vektor posisinya adalah B dikurangi A, sehingga x2 ini dikurangi y1, x2 dikurangi y1, y2 nya juga dikurangi y1, atau dalam kurung y2 dikurangi 1, y2 dikurangi y1. Jadi kalau ada, sekali lagi ada
vektor yang dari koordinat tertentu ke koordinat tertentu tinggal dikurang saja. Nah, berikut ini ada contohnya. Ada koordinat P 2,-3 dan Q 7,1. Nyatakan kedua koordinat titik tersebut sebagai vektor posisi PQ dan QP. Apakah berbeda? Tentu saja berbeda. Kenapa? Karena PQ itu berarti dari P ke Q. Sedangkan kalau dari QP berarti dari Q ke P. Ini terus saja dia berbeda. Kenapa? Karena arahnya akan berbeda. PQ berarti dia dari P ke Q. Nah, seperti ini ada panahnya. Sekarang ini titik P, ini titik Q. Sementara kalau QP dia dari Q, ada titik Q ke titik P. Tentu saja berbeda. Dari mana berbeda kita bisa lihat bersama-sama, contohnya seperti ini. Yang penting diingat adalah anak-anak, jangan sampai terbalik. Kalau kita mencari vektor PQ, berarti yang kita lakukan adalah menghitung koordinat dari Q dikurangi P, jangan terbalik. Kalau PQ berarti Q dikurangi P. Tadi Q adalah 71 dan P nya adalah 2,-3, maka vektor PQ adalah 7 dikurangi 2, dan ini 1 dikurangi berarti 3, sehingga menjadi 7 dikurangi 2, 1 tambah 3 ketemunya 5, 4. Sedangkan kalau QP itu berarti adalah P dikurangi Q, sehingga tadi P nya adalah 2-3, Q nya adalah 71, maka QP P dikurangi Q 2 dikurangi 7 -3 dikurangi 1, ya ketemunya -5, -4. Maka nilainya akan berbeda, bahwa PQ dan QP besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Seperti ini, yang satu seperti ini, yang satu kebalikannya, tapi panjangnya atau besarnya sama. Jadi anakku jangan sampai terbalik ya. Jadi kalau misalkan saya punya berapakah vektor, misalkan ST, ya berarti dia T dikurangi S. Berarti berapakah kalau vektor CD? Nah gitu ya, berarti titik D dikurangi C, jangan kebalik ya. Pokoknya yang sebagai ujung itulah yang kita kurangi dengan pangkalnya. Nah, bagaimana dengan modulus atau besar vektor atau panjang vektor? Tadi sudah kita bahas ya sebelumnya, adalah panjangnya tinggal nilai X kuadratnya ditambah Y kuadratnya. Tadi kita sudah bahas sebentar di depan tadi. Apabila dia berupa titik ketemu titik yang bukan 0,0, maka sebelumnya kita cari dulu vektor komponennya atau komponen vektornya. Berarti tadi seperti tadi, X2 dikurangi 1 dan Y2 dikurangi Y1. Nah, apabila dia dalam bentuk titik, kita rumuskan sebagai berikut, bahwa panjang ini tanda garis yang seperti ini. Nah, ini menyatakan panjang ya atau besar dari vektor tersebut. Apabila dia dari berupa titik dengan titik, maka X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat, karena dia berupa titik ke titik yang bukan titik pangkal atau bukan 0,0, salah satu titik pangkalnya. Nah, seperti ini. Apabila ada 3,-5 titik A dan B nya -2,7, tentukan hasil operasi vektor berikutnya. Berapa komponen vektornya? AB, ingat AB berarti B dikurangi A, jangan terbalik. AB berarti B dikurangi A, -2 dikurangi 3, ini karena -2 ini ya, dengan ini ya, dan 7 dikurangi -5, ini nah, 7 dengan ini 5 ya. Sehingga ketemunya -2 dikurangi 3 ketemunya -5, 7 dikurangi -5 ketemunya 12. Ini namanya komponen vektornya dari dua titik yang bukan pangkal, bukan 0,0. Sehingga panjangnya atau besar vektornya adalah -5 kuadrat ditambah 12 kuadrat, kemudian kita akar sehingga ketemu akar dari 25 tambah 144 sama dengan akar dari 169, ketemunya
13. Jadi panjang vektornya adalah 13. Jadi artinya bisa kita sebut juga bahwa jarak antara titik A dan titik B ini adalah 13 satuan. Itu ya anak-anak, punya kalau dia berupa panjang vektor atau jarak vektor atau besar vektor dari dua buah titik ini, contohnya ini yang bukan 0,0, maka dikurangi terlebih dahulu untuk mencari komponen vektornya. Ingat, karena A, B, maka komponen vektornya adalah B dikurangi A. Tinggal dikurangi saja nilai-nilainya, X dengan X, Y dengan Y. Jangan sampai terbalik. Kalau sudah ketemu ini seperti ini contoh komponen ini, maka tinggal dimasukkan ke dalam perhitungan ini ya, yang rumus yang sebelumnya. Nah, kita masuk ke operasi vektor. Yang pertama penjumlahan vektor. Apabila secara analitis dua buah vektor dapat dirumuskan sebagai berikut ini. Nah, kalau ada vektor A dan vektor B, maka penjumlahannya tinggal dijumlahkan saja antar komponen ini. Yang penting jangan terbalik ya. Nilai X dengan X-nya, nilai Y dengan Y-nya, itu saja. Apabila pengurangan juga nanti akan sama. Nah, contohnya ini. Ada vektor C 84 dan vektor D 39. Berapakah C tambah D? Ya tinggal ditambah saja. 8 dengan 3 ini contohnya 8 dengan 3, 4 dengan 9, 11, 13. Sehingga jumlah vektor C D nya adalah 11, 13. Tinggal dijumlah saja seperti biasa. Yang penting jangan sampai tertukar yang harus dijumlahkan. Demikian juga kalau pengurangannya tinggal dikurangi saja. Apabila kita punya vektor A, vektor B, kita kurangi A dengan B atau A dikurangi B, ya berarti tinggal nilai A nya ini dikurangi ini, B nya yang kemudian A yang ini dikurangi B yang ini. Yang penting jangan terbalik. X dikurangi X, Y dikurangi dengan Y. Ini adalah untuk penjumlahan dan pengurangan vektor. Nah, contohnya seperti ini. Tadi ada C dan D ini, maka kalau C dikurangi D ya tinggal 8 dikurangi 3, 4 dikurangi 9, sehingga ketemunya 5 min 5. Inilah vektor, ini adalah pengurangan vektor. Nah, ini nanti latihannya bisa kalian kerjakan di tugas kelas. Nah, selanjutnya adalah kita akan menghitung. Kalau tadi sudah penjumlahan dan pengurangan, kita akan melakukan yang namanya perkalian vektor. Yang pertama adalah perkalian vektor dengan skalar atau perkalian vektor dengan bilangan ya, bilangan tertentu. Nah, secara rumus seperti ini. Jika ada vektor A nilainya A1, A2, maka apabila dikalikan dengan K, maka vektornya menjadi K kali A1, K kali A2. Artinya apa? Masing-masing komponennya ini tinggal dikalikan dengan pengalinya ya. Pengalinya itu adalah K, skalar, artinya bilangan bisa bilangan bulat ya, bisa pecahan, bisa negatif, bisa positif, atau dia bilangan real. Nah, contoh sederhananya seperti ini. Misalnya kita punya vektor A 4,-8, tentukan hasil operasi vektor berikut: 3 kali A, kemudian min 2 kali A, dan setengah kali A. Bagaimana caranya? Nah, tadi kan di depan sudah disebut, tinggal dikalikan saja. Jadi sebenarnya kalian sudah punya bayangan ya, berapa nilai 3A, berapa nilai min 2A, dan berapa nilai dari setengah A ya. Betul sekali, cara pengerjaannya seperti ini saja. Berarti kalau kita punya vektor 4 min 8, 3A nya berarti tinggal 3 kali 4, 3 kali min 8. Nah, saya ketemunya 12, dan min 24. Boleh dibentuk pendata kolom seperti ini, boleh juga nanti kalau mendata seperti ini, 12, min 24 ditulisnya begini juga boleh. Bagaimana dengan min 2A? Ya tinggal dikalikan saja. Min, karena A nya adalah 4 min 8, dan tinggal min 2 kali 4, min 2 kali min 8, ketemunya min 8 dan 16. Bagaimana kalau setengah? Ya tinggal sama, tinggal setengah ini dikalikan dengan masing-masing komponen vektornya. Ya, setengah kali 4 ketemunya 2 ini, dan setengah kali min 8 ketemunya min 4. Jadi kalau perkalian vektor dengan bilangan skalar ya tinggal dikalikan saja. Yang penting hati-hati dalam mengalikannya. Nah,
Nah, kalau tadi vektor dengan skalar, sekarang adalah vektor dengan vektor. Ada dua cara mengerjakannya. Yang pertama adalah apabila sudut antara kedua vektornya tidak diketahui. Ya, apabila tidak diketahui, maka cara mengerjakannya adalah apabila ada vektor A yang komponennya A1, A2 dan B, B1, B2, maka hasil kali kedua vektor tersebut apabila ini sudut tidak diketahui, maka tinggal perkaliannya seperti ini. Nah, A titik B, ingat ini perkaliannya menggunakan titik ya. A titik B adalah nilai A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Jadi atau dengan kata lain, perkalian vektor dengan menggunakan notasi titik ini, titik, apabila sudutnya tidak diketahui, tinggal X-nya dikalikan X ditambah Y-nya dikalikan Y. Seperti itu saja cara mudahnya. Nah, ini contohnya. Apabila ada vektor 5P, 57 dan Q min 3, min 2, tentukan hasil kalinya. Oh, ini ternyata sudutnya tidak diketahui kan? Di sini tidak ada sudut yang diketahui, maka dia cukup X kali X-nya ditambah Y kali Y-nya. Nah, seperti ini. Nah, anakku. Ya. 5 kali 3 ditambah 7 kali min 2. 5 kali 3 ketemunya 15, 7 kali min 2 nya ketemunya min 14, maka 5 ditambah 15 ketemunya 1. Jadi perkalian vektor P dan vektor Q nya ketemunya adalah 1. Yang penting jangan, sekali lagi jangan terbalik. Q X nya dikalikan X ditambah Y nya yang dikalikan dengan Y. Ini adalah perkalian vektor yang sudutnya tidak diketahui. Bagaimana dengan sudut yang diketahui? Nah, kalau sudut diketahui seperti ini anak-anakku, kita harus cari panjangnya dulu masing-masing vektor ini, kemudian dikalikan nilai kosinus sudutnya ya. Jadi perkalian vektor dengan notasi titik dengan sudut yang diketahui adalah panjang A kali panjang B kali cos alfa, di mana alfa itu adalah sudut antar vektor atau sudut yang terbentuk di antara vektor tersebut. Untuk lebih mudahnya seperti ini. Nah, ya, aku sepertinya agak terlihat agak rumit ya, tapi sebenarnya sederhana saja. Jadi kita langsung lihat di gambar ini, ada vektor B 3, 6 dan ada vektor A 6, 1 dan sudutnya ini antaranya adalah 60 derajat. Jadi tadi kita cari panjangnya dulu, vektor B. Gimana caranya cari panjang? Ya, X kuadrat tambah Y kuadrat kan, 6 kuadrat ditambah 1 kuadrat akar 37. Jadi panjang A nya adalah akar 37. Bagaimana dengan panjang vektor B nya yang 3, 6 ini? Ya, 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat, kemudian kita akar, ketemu akar 45. Jadi panjang A nya adalah akar 37, panjang B nya adalah akar 45 dengan sudut 60 derajat. Sehingga apabila kita cari, maka langkahnya seperti ini. A titik B adalah panjang A kali panjang B dikalikan kosinus sudutnya. Akar 37 sebagai panjang A ini dan akar 45 sebagai panjang B dikalikan kosinus 60 derajat. Akar 37 kali akar 45 dan kosinus 60 derajat adalah setengah, maka kalau kita hitung menjadi ini adalah 3/2 kali akar 185. Demikian pembahasan tentang vektor. Apabila nanti ada pertanyaan, kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih.